Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @mistynap. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Gerbang Samsara dan Nirwana. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tempat yang sudah ditutup lama oleh Prabu Sangkalangit kini terbuka kembali. Entah siapa manusia yang bisa membuka kembali tempat tersebut. Kisah kelam yang belum selesai menyisakan kisah mistis dan tragis bagi warga desa Salang Karangan. Tumpah darah, jerit tangis dan ketakutan menjadi satu kesan untuk desa Salang Karangan. Sejauh mata memandang hanya membuahkan satu ingatan yang tidak bisa dilupakan seluruh warga di desa itu. Manusia bak hewan buas yang rakus yang membuat desa Salang Karangan menjadi tempat yang menyedihkan. Jauh ketika peristiwa yang naas menghilangkan semua nyawa warga desa tersebut. Dharma Wangsa Panji Adiguna. Bak desa yang tidak ada kehidupan, desa Salang Karangan sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya setelah berulang kali terjadi kejadian yang keji seperti masa silam. Bagaimana awal malapetaka di desa tersebut terjadi. Kelahiran Panji yang merupakan titisan Prabu Sangkalangit membuat gempar desa Salang Karangan. Puluhan tahun silam setelah kelahiran Panji membuat ayah dan ibu Panji meninggal karena harga yang harus dibayar ketika membesarkan Panji. Namun karena kelahiran Panji lah yang menjadi kunci untuk menutup kisah kelam di masa lalu. Sejak meninggalnya kedua orang tua Panji, ia hanya tinggal bersama kakeknya, yaitu Ki Sangki. Panji belajar banyak makna kehidupan bersama Ki Sangki. Dan Ki Sangki adalah orang pertama yang memberitahu kepada Panji bahwa Panji adalah titisan dari Prabu Sangkalangit. Di usia Panji yang masih menginjak usia 20 itu, harus menanggung beban tanggung jawab besar atas luka masa lalu yang masih tersisa di desa Salang Karangan. Teror Segara Gede. Malam di mana biasanya Panji dan Ki Sangki membuat anyaman rotan untuk berjualan ke pasar terganggu karena ada firasat buruk mengenai Segoro Gede. Tempat yang sudah ditutup lama oleh Prabu Sangkalangit kini terbuka kembali. Entah siapa manusia yang bisa membuka kembali tempat tersebut. Panji, kemari, ada sesuatu yang ingin kakek bicarakan. Tanpa berselang lama Panji menemui Ki Sangki. Ada apa kek? Ada yang bisa Panji kerjakan? Tidak nak, ini soal firasat kakek mengenai Segoro Gede. Sepertinya ada manusia yang berani menginjakan kaki lagi ke sana. Panji yang belum mengetahui apapun tentang Segoro Gede itu pun dibuat bingung oleh firasat Ki Sangki. Apa hubungannya dengan Segoro itu kek? Apa yang harus Panji lakukan? Esok, datanglah ke sana bersama Arya untuk membuktikan apakah firasat kakek benar terjadi atau tidak nak. Tanpa berpikir panjang, Panji pun paham apa yang dimaksud kakeknya itu. Sebelum mempersiapkan diri untuk keesokan harinya, Panji selalu melakukan semedi untuk keselamatan dirinya. Tidak jarang pula Panji selalu ditemani Arya saat semedi. Tuan Panji, suara yang Panji kenal dan sudah melekat di telinganya, membuyarkan konsentrasinya. Jangan panggil Tuan. Kenapa Ar? Tumben memanggil aku sewaktu aku semedi. Aku memiliki firasat buruk tentang Segara Gede. Aku melihat akan terjadi sesuatu yang terulang seperti di masa silam, Pan. Aku sudah mengetahui itu dari Ki Sangki semalam. Firasatmu sama seperti Ki Sangki. Apa yang harus kita lakukan, Pan? Kakek meminta kita datang esok hari untuk memastikan. Percakapan antara Panji dan Arya yang diakhiri dengan rasa penasaran di antara keduanya. Apakah yang akan Panji dan Arya lakukan ketika sampai di Segoro Gede masih menjadi beban untuk pikiran Panji saat ini.
Keesokan paginya disambut dengan suara motor Arya yang barusan terparkir di depan rumah Kisangki. "Sudah siap kamu, Ar? Pagi sekali kamu kesini?" tanya Panji kepada Arya. "Kisangki yang menyuruhku kesini pagi-pagi." Sebenarnya Panji belum paham betul tentang Segara Getih, tapi Kisangki pasti memberikan jawaban atas pertanyaan Panji. "Panji, aku sudah siap. Sepertinya ini akan terjadi tantangan berat bagi kita." Arya yang selalu berapi-api ketika mendapatkan tugas itu tampak antusias dan tidak sabar untuk segera berangkat ke Segara Getih. "Panji, kakek menitipkan ini untuk kamu. Ini bisa menjaga kamu dari makhluk apapun yang ingin menyerang kamu." Sambil memberikan bungkusan berwarna hitam kepada Panji. "Ini apa, kek?" tanya Panji kepada Kisangki. "Itu adalah kalung merah delima peninggalan satu-satunya dari Prabu Sangkalangit yang sudah turun-temurun kakek jaga. Sekarang itu adalah milik kamu. Batu itu telah menemukan penerusnya." Seperti tanggung jawab besar yang harus Panji bawa ini adalah pertanda bahwa Panji harus cepat menyelesaikan tugasnya. "Kek, doakan Panji dan Arya semoga kami bisa segera menyelesaikan permasalahan ini." Panji dan Arya bersalaman kepada Kisangki dan bergegas mengendarai motor Arya untuk menuju Segara Getih. Di sepanjang perjalanan Panji dan Arya hanya saling diam karena memikirkan apa yang akan dilakukan setelahnya sampai ke Segara Getih. "Pan, aku ingin mengatakan sesuatu." Arya membuka pembicaraan antara Panji dan Arya. "Katakan saja, Ar, ada apa?" "Aku sengaja mendahului ke Segara Getih untuk memastikan keadaan malam tadi dan benar saja firasatku. Aku melihat sekelompok orang berjubah hitam yang pergi meninggalkan Segara Getih. Untung saja mereka tidak melihatku." Informasi dari Arya tersebut sudah membuktikan satu hal tentang kebenaran firasat Kisangki tentang tempat tersebut. Panji harus segera menyelesaikan ini. Tidak terasa sudah sekitar 1 jam mereka menuju ke Segara Getih dan sudah terlihat jembatan menuju hutan yang menjadi satu dengan segara tersebut. "Motornya kita parkir di sini saja ya, Pan. Aman." Arya memarkirkan motornya di balik pepohonan dan rerumputan yang sulit diketahui orang lain. Panji dan Arya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Segara Getih. Sudah lama tempat ini ditinggalkan. Tempat yang semulanya menjadi sumber daya alam untuk warga sekitar, kini berubah menjadi tempat mengerikan yang menjadi saksi buasnya manusia akan apa yang ada di dunia. Segara Getih, tempat yang semulanya digenangi oleh air bersih, sekarang menjadi tumpahan darah. "Habis hujan di sini, Ar. Becek banget jalannya." "Bukan hujan, Pan. Itu lihat, sepatumu darah itu, Pan." Seketika Panji melihat ke arah sepatunya dan ternyata benar apa yang dikatakan Arya. "Wah, ini bekas darah dari mereka, Ar." Seketika Arya pun mengangguk tanpa berbicara kepada Panji. Panji dan Arya pun melanjutkan perjalanannya. Tidak terasa hampir 30 menit mereka berjalan. Langit sudah tampak gelap menandakan sebentar lagi malam akan tiba. "Gelap banget ya, Pan. Kita harus waspada." Sambil menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan sekeliling mereka aman. Tidak lama kemudian terdengar suara gemericing lonceng yang datang jauh dari luar hutan menuju Segara Getih. "Mereka tidak sendiri, Ar. Ternyata banyak." Betapa terkejutnya Panji dan Arya yang melihat dari kejauhan. Tidak hanya lonceng dan obor yang mereka bawa, tetapi mereka juga membawa domba. "Untuk apa domba itu?" bisik Panji dalam hati. Cukup lama Panji dan Arya menunggu dan mengamati orang-orang tersebut. Ritual dimulai. Arya berjongkok membenarkan posisinya. Mata Arya tertuju ke arah orang-orang tersebut. "Tahan dirimu dulu, Ar. Kita di sini hanya memastikan keadaan." Teguran dari Panji cukup membuat Arya tunduk. Gemericing lonceng mulai terdengar kembali, kini bergantian dengan suara domba. "Ternyata domba-domba itu dijadikan tumbal," bisik Panji dalam hati. Angin di hutan tiba-tiba datang menerpa pepohonan tinggi. Tanah yang mereka pijak pun bergetar, menandakan akan ada sesuatu yang datang. "Rupanya Tuhan mereka genderuwo," ucap Arya kepada Panji.
Bukan genderuwo seperti biasanya. Matanya lebih merah menyala dan di sekitar tubuhnya juga terlihat ada cahaya. Ar, kita harus tetap diam di sini, jangan gegabah. Sekali kita gegabah, kita bisa berakhir di sini. Arya yang selalu mengerti maksud dari perkataan Panji pun mengangguk mengiyakan. Panji memegang bungkusan yang diberikan Kisangki sedari tadi sambil merasakan hawa panas yang keluar dari kalung merah delima tersebut. Panji, gawat. Apa kita harus membiarkan mereka melakukan ritual begitu saja? Jangan gegabah, Ar. Kita lihat saja dulu. Hawa panas yang dikeluarkan dari batu merah delima itu sudah tidak bisa ditahan oleh Panji. Manusia kang ana ing kana itu, tanggung jawabmu. Tenang ae, dheweke arep entek ing tanganmu. Sayu-sayu Panji mendengar bisikan tersebut. Prabu Sangka Langit, bisik Panji dalam hati. Panji merasa bahwa suara tersebut berasal dari penitisnya, yaitu Prabu Sangka Langit. Panji banyak mendengar tentang Prabu Sangka Langit dan desanya oleh Kisangki. Dari sinilah semua terbukti bahwa apapun yang terjadi di masa silam harus Panji tutup rapat. Lihat, mereka sudah pergi keluar hutan, bisik Arya kepada Panji. Langit sudah semakin gelap. Dari handphone Panji menunjukkan pukul 11 malam, hampir tengah malam. Sebaiknya, setelah ini kita turun ke bawah untuk memastikan Ar. Setelah itu, kita bisa meninggalkan tempat ini. Tidak butuh waktu lama, mereka berdua pun turun untuk memastikan keadaan. Apa kita harus membersihkan bangkai-bangkai domba ini, Pan? Biarkan saja, Ar. Nanti juga dimakan buaya yang ada di sini. Sepertinya juga jarang ada orang masuk ke sini. Setelah memastikan semuanya aman, Panji dan Arya segera bergegas pergi dari tempat itu dan menuju ke rumah Kisangki untuk memberitahu apa yang mereka lihat. Setiap langkah manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta menjadi garis takdir yang harus diterima atau diselesaikan. Seperti Panji yang menerima takdirnya untuk menutup luka lama hingga tidak ada yang membuka lagi. Panji dan Arya melaju di tengah jalanan sepi dengan kencangnya angin malam yang terasa menusuk tulang. Namun hal itu tidak menghalangi Panji dan Arya untuk segera memberikan kabar kepada Kisangki. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dari handphone Panji. Tidak lama setelah mereka melaju menerpa angin dari kejauhan, sudah terlihat gapura desa yang bertuliskan Desa Salang Karangan. Motor sudah terparkir di depan halaman rumah Kisangki. Assalamualaikum, Kek. Panji dan Arya sudah pulang. Tidak lama kemudian terdengar suara dari dalam rumah yang pastinya adalah suara Kisangki. Waalaikumsalam, Nak. Masuklah. Panji dan Arya bergegas masuk menyusul langkah Kisangki. Bagaimana keadaan di sana? Apa benar firasat yang kakek dapat? Kisangki bertanya sambil memberikan rokok tembakau kepada Arya. Benar, Kek. Ternyata memang ada yang membuka kembali tempat itu. Pertanda yang lebih besar mungkin akan datang setelah kembalinya Panji dan Arya dari tempat tersebut. Apa yang harus Panji lakukan setelah ini, Kek? Terlihat raut wajah cemas Kisangki terhadap kejadian tersebut. Kita tidak bisa berbuat banyak sekarang. Tidak bisa asal bertindak kalau tidak ingin celaka. Perkataan Kisangki membuat hening suasana menjadi lebih dingin, seperti angin yang terasa malam itu. Kalian berdua beristirahatlah sekarang. Esok pagi kalian harus ke rumah kakek. Toh, hanya dia yang bisa memutuskan. Ucapan Kisangki yang lagi-lagi menjadi perintah bagi Panji dan Arya untuk tetap waspada. Percakapan tersebut menutup dinginnya malam itu. Waktu terus berjalan membawa Panji menyusuri gelapnya pemikiran manusia yang entah bagaimana asalnya. Sekarang semuanya bergantung kepada Panji. Apakah Panji dapat menyelesaikan tugas pertamanya ini yang sebelumnya hanya Panji ketahui dari Kisangki? Sekarang semua berhadapan di sini. Hanya kehendak Tuhanlah yang dapat membantu Panji menyelesaikan tugas ini. Entah mengapa malam itu terasa sangat janggal di hati Panji, tidak seperti biasanya. Walau Kisangki sudah menyuruh Panji untuk beristirahat, namun rasa gelisah yang Panji rasakan membuat hilang rasa lelahnya. Di tengah kegelisahan Panji terdengar suara Arya yang menyusul Panji. Pan, ngapain kamu belum tidur? Kakek sudah menyuruh kita untuk beristirahat. Tegur Arya kepada Panji.
Karena merasa ada yang tidak beres dengan tuanya itu, membuat Arya ikut gelisah. Aku merasa ada yang janggal setelah kita pulang dari Segara Getih. Entah mengapa firasatku mengatakan orang-orang itu kembali lagi setelah kita pergi. Ucap Panji mengejutkan Arya. Firasat yang tuanya rasakan itu biasanya adalah awal pertanda buruk bagi mereka. Meskipun Arya tahu bahwa mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu, tetapi Arya tetap waspada tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Sudahlah Pan, ayo kita istirahat dulu. Esok pagi-pagi kita harus segera berangkat ke rumah kakek Toh. Arya pun menutup perbincangan mereka malam itu. Disusul angin kencang yang semakin mereka rasakan, seolah menggores kulit mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Suasana malam itu mulai tidak diperdulikan oleh Panji dan Arya. Hanya perasaan gelisah dan ingin segera kembali ke Segoro Getih yang mereka berdua rasakan. Bagaimanapun caranya nanti, Panji dan Arya harus segera menutup tempat itu kembali. Angin yang berhembus, air mengalir dan tanah yang diam. Itulah yang harus Panji lakukan. Tanggung jawab yang begitu besar dan cepat berada di tangan Panji. Apapun yang sudah ditakdirkan menjadi milik akan kembali ke pemiliknya. Suara yang samar-samar Panji dengar ketika hendak terlelap dalam tidurnya. Seperti mendapat amanah yang begitu besar, suara itu merasuk ke dalam telinga Panji menjadi akhir pengantar tidurnya. Keesokan paginya di suasana yang masih sama dinginnya seperti semalam, hanya saja pagi ini sedikit hangat di dalam rumah Kisangki. Sudah tidak terlihat saja batang hidungnya si Arya. Sambil membuka pintu kamar untuk keluar, ternyata Panji sudah disambut dengan kopi hangat yang dibawa Arya. Tumben telat bangun Pan, sana sholat subuh dulu, sudah pukul 5:50 ini, kita bisa telat ke rumah kakek Toh. Ucapan Arya barusan membuat Panji segera bergegas untuk membersihkan diri dan mengambil wudhu. Sajadah sudah Panji gelar, kini bacaan niat dan syahadat yang Panji ucapkan untuk memulai ibadah kepada Sang Pencipta. Setelah selesai melaksanakan sholat seperti biasa, Panji membaca amalan yang selalu Kisangki ajarkan untuk memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. Dari luar sudah terdengar suara Kisangki yang memanggil Panji untuk makan bersama. Namun Panji lebih memilih fokus membaca amalannya. Semua sudah dipersiapkan. Antara kamu, siap atau tidak, semesta sudah menghendaki. Sekarang milikmu adalah milikmu. Selesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Baik Prabu. Ucap Panji yang sudah paham dari siapa bisikan itu berasal. Prabu Sangkalangit dengan segala caranya untuk menjadi perantara bagi Panji, kini sudah Panji pahami. Tidak lama kemudian Arya menyusul ke musola rumah Kisangki yang dijadikan Panji tempat sholat. Panji, kakek udah nunggu. Panji bergegas membereskan sajadah dan pergi ke meja makan dengan Arya. Setelah ini kalian berangkat ke rumah kakek Toh segera. Beliau sulit ditemui, tapi kalau ini rezekimu, pasti bertemu dengan kakek Toh. Ucap Kisangki. Setelah mendengar perintah dari Kisangki, Panji dan Arya segera menyelesaikan makan dan bersiap untuk menuju ke rumah kakek Toh. Entah petunjuk apa lagi yang akan Panji terima kali ini, namun Panji tetap percaya bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Tidak lama kemudian suara motor tua sudah terdengar di halaman rumah Kisangki. Disambut dengan cahaya fajar yang baru muncul membekali keberangkatan Panji dan Arya. Tunggu Panji, bawalah ini untuk kakek Toh. Ucap Kisangki sambil memberikan bungkusan berisi singkong bakar untuk kakek Toh. Baik kek, doakan Panji agar bisa menyelesaikan tanggung jawab ini dengan cepat. Panji pun bersalaman dengan kakek Toh dan segera menaiki motor yang sudah dikendarai Arya. Motor yang sudah mereka kendarai berdua itu semakin melaju jauh keluar desa Salang Karangan. Hanya sawah-sawah dan beberapa rumah gubuk warga yang Panji saksikan di sekitarnya. Hingga motor melaju melewati gapura bertuliskan selamat jalan desa Salang Karangan. Sepanjang jalan Panji berdoa sambil memastikan bahwa ia sudah membawa kalung merah delima yang diberikan Kisangki waktu itu. Walau sudah melaju cukup jauh, namun belum ada satu kata pun yang keluar dari mulut Panji maupun Arya. Masing-masing dari mereka berdoa sepanjang perjalanan untuk meminta pertolongan. Belok ke kanan ya Pan. Aku sudah lupa jalan menuju ke rumah kakek Toh. Ucap Arya. Iya benar. Belok kanan terus lurus.
paling pojok rumahnya," jawab Panji kepada Arya yang menunjukkan jalan ke rumah kakek Toh di desa Wingit. Tidak memakan banyak waktu Arya mengendarai motor, sudah terlihat rumah paling pojok desa Wingit dengan halaman luas sama seperti rumah Kisangki. Tentu saja ini rumah kakek Toh. "Alhamdulillah udah sampai, Ar." Panji turun dari motor sedangkan Arya masih memarkirkan motornya. Sambil berjalan menuju rumah kakek Toh, sudah terlihat pekarangan yang luas dengan rumput hijau dan beberapa bangku yang diletakkan di depan rumah. "Assalamualaikum, Kek. Ini Panji dan Arya." "Apa kita akan menemukan jawaban setelah kita bertemu kakek Toh, Pan?" tanya Arya kepada Panji. "Semoga saja, Ar. Ini juga perintah Kisangki. Kalau Sang Pencipta sudah menghendaki untuk menyelesaikan tanggung jawab ini, pasti akan ada jalannya," ucap Panji mampu membuat Arya tertunduk karena kebijaksanaannya. Arya hanya merasa bahwa ia adalah amanah yang sudah ditakdirkan untuk menjaga tuannya, yaitu Panji. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. "Waalaikumsalam, masuklah, pasti kalian cucu Kisangki." Sambil membuka pintu, kakek Toh mempersilahkan Panji dan Arya untuk masuk. "Duduklah di sini, banyak yang harus dibicarakan." "Benar kata kakek, kalau sudah rezekinya pasti bertemu juga. Semoga setelah ini menemukan jawaban," ucap Panji dalam hati. Bersama secangkir kopi dan rokok sudah kakek Toh siapkan untuk kita bertiga. "Kek, ini titipan dari Kisangki," ucap Arya sambil memberikan bungkusan berisi singkong bakar tadi kepada kakek Toh. "Sangki memang tidak berubah dari dulu. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan memberikan jawaban atas kedatangan kalian kemari." Jantung Panji tidak henti-hentinya berdebar. Hatinya selalu mengucapkan rasa syukur karena apa yang telah ia ikhtiarkan tidak sia-sia. Dahulu kala, jauh sebelum desa Salang Karangan itu ada, sekitar 10 abad lalu, ada kejadian tragis yang membuat desa itu menjadi sebuah malapetaka. Peristiwa penumbalan yang dilakukan demi keberlangsungan hidup di kala itu. Padahal waktu itu kerajaan suatu negara sangat damai di bawah kepemimpinan Prabu Dharmawangsa Sangkalangit. Sama seperti namamu, bukan? Mendengar nama itu, Panji pun terkejut. Awalnya Panji hanya mengira bahwa apapun yang diceritakan Kisangki tidak semuanya benar. Namun setelah mendengar dan melewati beberapa peristiwa ini yang membuat Panji mulai percaya bahwa ia memang titisan Prabu Dharmawangsa Sangkalangit. Prabu Sangkalangit adalah raja yang bijaksana seperti kamu, Panji. Namun sayangnya kepemimpinan Prabu Sangkalangit runtuh karena ulah Prabu Gandruna, raja dari kerajaan Balapati. Mendengar fakta yang disampaikan kakek Toh membuat Panji semakin paham dengan awal masalah yang akan ia hadapi tersebut. Memangnya apa yang dilakukan oleh Prabu Gandruna kepada Prabu Sangkalangit, Kek? Tanya Panji kepada kakek Toh. Pengkhianatan, Panji. Kala itu Prabu Gandruna yang mengajak para rakyat kerajaan suatu negara untuk bersekutu melakukan ritual mengerikan tersebut. Ternyata ritual itu masih berlanjut, Panji, dan waktu kalian tidak banyak. Secepatnya setelah Isya, kalian sudah harus sampai ke Segoro Gede. Ternyata benar. Sedikit demi sedikit Panji dan Arya menemukan jawaban atas masalah yang harus Panji dan Arya selesaikan. Kuncinya adalah kamu, Panji. Harus kamu selesaikan segera, kalau tidak ingin ini berakhir sia-sia. Lagi-lagi ucapan kakek Toh membuat Panji berpikir apa yang harus ia lakukan setelahnya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kini matahari sudah bersinar begitu teriknya, tepat di atas kepala. Azan duhur berkumandang. Panji, Arya dan kakek Toh pun memutuskan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika semua sudah bersiap untuk sholat, begitu juga Panji yang sudah menggelar sajadah dan memakai kopiah. Bismillah. Walau kini Panji masih merasakan ketakutan, tetapi Panji yakinkan untuk memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. Kakek Toh menjadi imam dan kini sholat berjamaah tersebut dimulai hingga rakaat terakhir. Dengan hati yang hikmat dan yakin bahwa masalah ini bisa segera terselesaikan. Setelah mereka bertiga selesai melaksanakan sholat, kini Panji, Arya dan kakek Toh duduk melingkar untuk melanjutkan amalan. Di atas sajadah mereka duduk, masing-masing tangan bergerak untuk menghitung tasbih, mulut tidak henti-henti untuk berzikir kepada Sang Pencipta.
Mata begitu berat ketika Panji pejamkan. Panji tidak berhenti untuk bersikir. Sayup-sayup Panji mendengar. Becek ketitik, Allah ketoro Panji. Perbuatan jahat yang telah mereka lakukan akan berakhir di sini. Pergilah dengan membawa beras dan taburkan beras itu di dekat batu paling besar di Segoro Gede. Seketika Panji membuka kedua matanya. Pesan dari Prabu Sangkalangit itu adalah jawaban apa yang harus Panji lakukan setelah ini. Arya dan Kaketo sudah pergi. Sebaiknya aku cepat menemui mereka untuk menyampaikan pesan dari Prabu Sangkalangit. Panji melepas kopiah dan melipat sajadah lalu pergi menemui Kaketo. Kek, ada yang ingin Panji sampaikan. Panji mendapat gambaran dari Prabu Sangkalangit. Setelah ini Panji dan Arya harus bergegas pergi dan membawa beras sebagai syarat. Sepertinya Kaketo memahami maksud dari Panji. Apalagi yang Panji katakan itu adalah gambaran yang didapat dari Prabu Sangkalangit. Pergilah setelah asar Panji. Kita harus melakukan semedi terlebih dahulu. Entah gambaran apalagi yang akan Panji dapat setelah ini. Walau sekarang Panji yakin bahwa ia akan mendapatkan pertolongan. Namun Panji tetap ikhtiar kepada Sang Pencipta. Perjalanan yang akan dilakukan Panji akan semakin sulit untuk menghadapi masalah yang belum selesai di masa silam. Bersama Arya, orang yang sangat patuh kepada Panji, apakah Panji dan Arya bisa kembali dengan selamat atau malah berakhir di Segoro Gede? Bagaimanapun akhirnya, Panji hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Angkara lara yang tidak terkendali bagi Pawana, merapa Atma. Begitulah keadaan 10 abad silam yang terlintas di pikiran Panji. Kisangki selalu mengatakan kepada Panji tentang apapun yang sudah dititipkan kepadanya hanyalah amanah yang harus Panji terima. Selebihnya itu adalah takdir yang diberikan Sang Pencipta yang harus Panji yakini. Waktu terus berjalan, tidak terasa mulai terlihat sinar matahari yang mulai turun. Adzan asar pun berkumandang. Segeralah Panji, Arya dan Kaketo menyudahi bersemedi dan langsung mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah, Panji dan Arya pamit kepada Kaketo untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan utamanya, yaitu Segoro Gede. Tidak lupa Panji membawa pesan yang dititipkan dari Prabu Sangkalangit untuk membawa beras. Ini Panji, beras yang harus kamu bawa. Segeralah sampai ke tempat tujuanmu. Kakek merasa ada yang tidak beres. Dan tetaplah berhati-hati. Mereka sudah menyadari kedatangan kalian. Sambil menerima beras yang dibungkus oleh kain putih yang diberikan Kaketo, Panji segera berpamitan kepada Kaketo menuju ke Segoro Gede. Belum jauh jarak Panji dan Arya dari rumah Kaketo, namun sudah disambut dengan pemandangan sawah luas nan hijau di sekitar Panji dan Arya. Di samping swasta mita motor yang dikendarai Arya dan Panji sudah melaju ke jalan yang ramai. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk menempuh jarak ke Segoro Gede. Kira-kira hal yang tidak beres di Segoro Gede apa ya, Ar? Kita tidak tahu karena kita belum sampai, Pan. Tapi tenang saja, aku selalu menjaga kamu kok, ucap Arya kepada Panji. Untuk menenangkan Panji. Tidak lama kemudian sudah terlihat jembatan dan hutan yang akan membawa Panji dan Arya ke Segoro Gede. Arya melaju membawa motornya agar cepat sampai ke tujuan mereka. Seperti biasa, Pan. Kita jalan ya, motor aku parkir di sini, ucap Arya sambil memarkirkan motornya. Panji dan Arya mulai berjalan ke dalam hutan. Masih terlihat jelas jalan setapak yang Panji dan Arya lewati sebelumnya. Di sekitar pepohonan besar, Panji terus berjalan sedangkan Arya selalu was-was memperhatikan sekitar. Hutan yang sebenarnya sangat sepi, namun Panji melihat banyak sekali yang mengawasi. Suara-suara yang entah dari mana asalnya selalu tidak Panji hiraukan. Panji terus berjalan menyusuri jalan setapak bersama Arya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Panji dan Arya mempercepat langkahnya agar segera sampai ke tujuan. Setelah sekitar hampir 1 jam Panji dan Arya berjalan, sudah terlihat tanah tinggi yang sebelumnya Panji dan Arya gunakan untuk mengintai. Sudah, kita di sini saja, Ar. Belum waktunya kita turun untuk mencari batu besar di sekitar segorok itu, ucap Panji kepada Arya. Sesampainya Panji dan Arya dengan sigap, Arya duduk sambil melipat kaki untuk bersemedi, disusul oleh Panji yang masih was-was dengan sekitarnya. Arya Adipati Durpa, anak malang yang ditinggalkan seseorang diri di hutan oleh ibunya.
ialah Arya Adipati Durpa. Bertahun-tahun semenjak kejadian itu, orang tua angkat Arya susah payah menghapus ingatan tidak menyenangkan di masa kecilnya. Arya adalah anak dari keturunan bangsa jin dan manusia. Akibat persekutuan ibu Arya dan bangsa jin yang mengharuskan Arya lahir ke dunia ini. Rati adalah nama ibu Arya. Dulunya adalah kembang desa yang selalu disegani setiap orang yang ada di desa tersebut. Namun seiring bertambahnya usia, Rati tetap tidak ingin menikah karena takut wajahnya menjadi tua. Normalnya manusia meskipun tidak menikah tetap akan mengalami penuaan. Di usianya Rati yang menginjak 30 tahun, ia memutuskan untuk pergi mengasingkan diri ke Gunung Seranggeni. Disinilah Rati memulai untuk bersekutu dengan jin untuk tetap awet muda. Namun perjanjian yang tidak bisa Rati tolak yang membuat Arya lahir ke dunia ini. Tidak ingin buah hatinya dijadikan tumbal untuk persekutuannya. Di usia Arya yang menginjak 10 tahun, Rati membawa Arya turun ke kaki gunung untuk menelantarkan Arya. Semenjak itulah Pak D Dodo merawat Arya. Langit sudah semakin gelap. Keadaan hutan yang memberikan kesan singup Panji rasakan membuat bulu kuduknya berdiri. Sedangkan Arya masih terpejam melakukan semedi. Panji mengeluarkan handphonenya yang sudah menunjukkan pukul 6 sore. Segeralah Panji menepuk punggung Arya untuk mengajaknya sholat maghrib. Arya yang terduduk kini membuka mata dan bergegas menyiapkan alas dari dedaunan untuk sholat. Panji dan Arya melakukan sholat berjamaah di tengah hutan yang gelap. Tidak jarang Panji merasakan di sekitarnya ramai, seperti sedang berjamaah dengan banyak orang. Setelah selesai melaksanakan sholat, keadaan yang tadinya ramai mendadak sepi, hanya menyisakan Panji dan Arya seperti semula. Panji masih terduduk dengan kaki yang dilipat sambil membaca amalan. Sambil mengecek ke dalam saku untuk memastikan batu merah delima dan beras itu masih Panji bawa. Sayup-sayup dari kejauhan Panji mendengar suara tangisan bayi yang berlomba-lomba. "Sudah sampai mereka, Pan. Apa kamu dengar? Itu seperti tangisan bayi," tanya Arya kepada Panji. Panji hanya menganggukkan kepalanya, hatinya masih bergumam. Apa yang sedang orang-orang itu lakukan sampai membawa buah hati mereka? Sudah terlihat obor yang hanya dibawa oleh 4 orang laki-laki bersama para wanita yang sedang menggendong bayi mereka. Hanya menggunakan penutup badan tipis hingga masih bisa terlihat bentuk tubuh para wanita itu. Dengan ritual yang mereka lakukan itu, tiba-tiba 2 orang laki-laki yang membawa obor itu pergi naik ke atas menuju tempat di mana Panji dan Arya bersembunyi. "Gawat, Ar, kita ketahuan," ucap Panji kepada Arya. Namun Arya terlihat lebih tenang dari Panji kali ini. Tidak lama kemudian Arya duduk melipat kaki sambil memejamkan mata seperti bersemedi. Panji yang dibuat terkejut oleh Arya. Pasalnya apa yang Panji lihat di depannya kini bukan sosok Arya sebagai manusia, namun sosok genderuwo besar dengan mata merah menyala. "Berapa banyak korban yang kamu makan, Ar?" Nada bicara Panji tiba-tiba meninggi melihat Arya karena Panji tahu untuk mendapat energi sebesar Arya butuh memakan korban yang sangat banyak. Dengan nafas berat dan suara seraknya, Arya menjawab, "Aku hanya memakan genderuwo yang mengganggu manusia. Tidak perlu khawatir, Panji. Bersemedilah, aku akan melawan 2 orang itu," ucap Arya kepada Panji. Terdengar suara langkah kaki yang sudah mendekat, namun tidak terlihat dari mana arah datangnya. Arya yang sudah berubah menjadi genderuwo itu bersembunyi di atas pepohonan agar tidak terlihat oleh 2 orang lelaki tersebut. Tidak lama kemudian 2 lelaki tersebut sudah terlihat menyerang Panji, namun kalah cepat dengan Arya. Dengan kuku panjangnya itulah digoreskan ke leher salah satu lelaki tersebut hingga mengeluarkan darah merah segar. Salah satu lagi terdorong oleh tendangan Arya hingga menatap pohon yang ada. Walau sudah merintih kesakitan, tapi kedua lelaki tersebut tetap menyerang Arya. "Sebenarnya siapa kamu, genderuwo sialan? Lihat saja, aku habisi kamu dan temanmu ini. Aku tidak takut dengan wujudmu itu. Bahkan Tuanku bisa saja menghabisi kamu sekarang," ucap kedua lelaki tersebut. Karena Panji sudah merasa cukup bersemedi, Panji pun bangkit dari duduknya. "Kalian bukan lawan kami. Lebih baik kalian sudahi ritual ini. Jangan sampai kalian berhadapan juga denganku," ucap Panji kepada 2 lelaki tersebut. Melihat kedua lelaki itu merintih kesakitan, Panji pun segera mengeluarkan batu merah delima dari sakunya.
sambil membaca amalan batu tersebut sudah menyala terang. "Aku rasa nyawa kalian tidak perlu aku habisi sekarang." Panji mengusapkan batu merah delima itu ke kepala dua lelaki tersebut dengan badannya yang sudah ditahan kuat oleh Arya. Seketika dua lelaki tersebut pingsan tidak berdaya akibat Panji. "Tenang Ar, aku hanya buat tidur dan lupa saja." Dari kejauhan rupanya ritual itu sudah berlangsung. Apa yang Panji dan Arya saksikan malam ini tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Bayi-bayi yang tidak berdosa itu dibunuh oleh ibu mereka sendiri. Tangis yang tadinya pecah kini hening seketika. Hanya bau anyir darah yang tercium menusuk hidung. Darah yang keluar dari penumbalan tersebut dioleskan ke seluruh bagian tubuh wanita-wanita itu. Pak hewan buas yang mendapat mangsa nafsu duniawi sudah menguasai mereka. Angin kencang berhembus dari arah belakang tubuh Panji dan Arya, membuat bulu kuduk berdiri. Namun anehnya saat angin berhembus kencang diselingi kabut yang kian menebal. Dari arah Segara Getih yang tertutup kabut, kini muncul bayangan besar membentuk sebuah gerbang. Namun bukan gerbang dari kayu atau bambu yang berbentuk, tapi dari banyaknya tengkorak manusia yang membentuk gerbang tersebut. "Gawat, gerbang samsara sudah terbuka." Gemetar Panji mengatakan hal tersebut, tapi sudah dipahami oleh Arya. "Tidak perlu khawatir, aku selalu menjaga tuanku. Malam ini kita selesaikan," ucap Arya dengan suara berat dan seraknya itu. Ternyata benar, nafsu manusia bisa mengalahkan segalanya. Apapun akan manusia lakukan apabila tidak memiliki akal. Bahkan cara haram sekalipun akan tetap dilakukan untuk nafsu duniawinya. Cahaya rembulan bersinar begitu terang yang membuat penampakan ritual itu kini terlihat jelas walau tertutup kabut. Banyak iblis yang keluar dari gerbang samsara untuk memakan mayat bayi-bayi yang telah ditumbalkan itu. Bahkan kejadian yang lebih dari itu, ketika cahaya rembulan bersinar terang, para iblis bahkan manusia yang menjalankan ritual itu melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan, baik manusia ataupun iblis. "Apa yang mereka lakukan? Manusia tidak punya akal." Nada bicara Arya sudah mulai meninggi, bahkan Panji bisa melihat kemarahan Arya yang sekarang sudah berwujud genderuwo itu. Lebih menyeramkan. "Bahkan raja dari iblis itu belum muncul. Iblis Sangga Geni itu harus kita musnahkan." Setelah Panji mengatakan hal itu, Arya hanya bisa menatap Panji dengan tatapan marah. Arya Adipati Durpa, manusia yang patuh kepada tuannya itu pun tidak bisa menutupi amarahnya ketika ia sudah berubah, berbeda ketika masih menjadi manusia. Panji memahami hal itu adalah sebuah anugerah untuk Arya. Berbagai ritual keji dan tidak pantas sudah Panji dan Arya saksikan. Angin kembali bertiup kencang menerpa pepohonan di sekitarnya. Kabut tebal semakin bergeser, hilang karena hembusan angin. Begitu juga orang-orang yang melakukan ritual itu pun perlahan pergi meninggalkan tempat itu tanpa mereka menyadari. Dua orang dari barisannya masih bersama Panji dan Arya. "Tenang Pan, dua orang ini biar aku bawa ke desa, aku akan segera kembali." Dengan mudahnya Arya mengangkat tubuh dua lelaki yang pingsan tadi untuk dibawa ke desa asalnya. Tubuh Arya bertambah 5 kali lebih besar dari semula, langkah kakinya besar. Tidak heran kalau Arya dapat memindahkan dua lelaki tersebut dengan mudah. "Unik sekali Arya itu. Sudah berapa demit yang dia makan?" gumam Panji dalam hati. Sembari menunggu Arya, Panji mulai turun ke bawah untuk mengecek keadaan sekitar Segara Getih. Melewati jalan setapak yang licin di sekitarnya, tampak beberapa makhluk penghuni hutan itu muncul memperhatikan Panji. Sambil bersikir, Panji berusaha untuk mengalihkan pandangan dari makhluk yang ada di sekitarnya. Tidak karuan rasanya Panji menahan mual akibat melihat makhluk yang ada di sekitar hutan itu. "Astagfirullah, mukanya hancur," gumam Panji melihat salah satu sosok wanita menggunakan gaun hitam lusuh menatap ke arah Panji. Sesekali Panji menghentikan langkahnya karena sosok wanita itu sesekali muncul di hadapan Panji. Bergelut dengan kencangnya angin menerpa pepohonan. Langkah Panji kembali terhenti karena suara yang sangat keras terdengar oleh Panji. Suara tertawa sekaligus hentakan kaki Panji rasakan. Sudah pasti bukan Arya, sudah pasti itu Sangga Geni. Panji mempercepat langkahnya agar segera sampai ke tempat yang ia tuju. Sambil memegang batu merah delima, kini batu itu diikatkan ke leher Panji hingga menjadi kalung.
Hampir sampai di tempat tujuannya, dari kejauhan Panji melihat sosok yang Panji kenal. Dengan rambut lebat yang terbelah, garis tengah, dengan badannya yang kekar kini terlihat jelas. "Woi, lama banget aku tunggu dari tadi." "Kapan kamu sampai, Ar? Itu juga kenapa kamu gak pakai baju?" tanya Panji kepada Arya menyaksikan tubuh Arya yang sudah telanjang dada. "Aku robek tadi untuk meninggalkan jejak." "Sudah, ayo, aku tahu di mana letak batu itu." Belum selesai terjawab kebingungan Panji, namun harus mengejar Arya untuk menyelesaikan apa yang seharusnya mereka selesaikan sekarang. Kaki mereka melangkah silih bergantinya waktu. Arya memimpin berjalan dengan mata tajamnya yang berputar memastikan keadaan sekitar. "Tidak jauh lagi, di tempat sana, Pan. Kita harus cepat." Bahkan langkah kaki biasa Arya yang kini menjadi manusia tetap sulit dijangkau Panji dengan sisa tenaganya. "Sungguh hebat kamu, Ar. Apa ini kekuatan kamu?" Dengan nafas terengah-engah Panji bicara kepada Arya. "Ya Panji, inilah anugerah yang aku terima untuk menjaga kamu." Itulah janji seorang Arya Adipati Durpa kepada tuanya Dharma Wangsa Panji Adiguna. Tidak lama setelah mereka berjalan, sudah terlihat bongkahan batu besar di antara batu di sekitarnya. Seperti ada hawa yang berbeda dari batu tersebut, yang dirasa batu itu adalah singgah sana untuk menuju ke alam gaib. Tidak ingin membuang waktu, Panji dan Arya segera bergegas menuju tempat di mana batu itu berdiri. Sambil menyiapkan beras yang sudah Panji bawa, Arya berkeliling memperhatikan situasi untuk menjaga Panji. Dengan berjalan mengelilingi batu tersebut, Panji menaburkan beras yang sudah ia bawa. Seketika hawa di sekeliling mereka menjadi panas, namun Panji tetap meneruskan apa yang sudah ia lakukan. Hentakan langkah kaki kembali terasa yang kini disadari oleh Arya juga. Apakah Panji dan Arya bisa selangkah lebih maju untuk menggagalkan ritual tersebut? Semua adalah takdir Sang Pencipta, selebihnya adalah usaha. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.